Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu, marilah kita buka pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita lihat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, khusus al-walid Haji Ahmad bin Yati Ilyas, Qiyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih membahas tentang pendidikan sosial, ya, pendidikan anak agar mereka dapat berintegrasi dengan sosial mereka, dengan masyarakat mereka dengan baik. Ya. Kemarin yang pertama, bagaimana kita ajarkan anak kita untuk berbakti kepada orang tua. Jadi yang paling pertama, kita harus ajarkan anak kita bagaimana berbakti kepada kita, kepada orang tuanya, ya. Bagaimana mereka bersopan santun kepada orang tua, sebab itu adalah masyarakatnya yang paling kecil, yang paling dekat itu adalah orang tuanya, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan hakul arham. Hakul arham artinya kewajiban untuk menghormati saudara-saudaranya. Saudara itu artinya yang ada hubungannya dengan tali persaudaraan, rahim. Al-arham hum mimman tartabitu bihim ayyuhal insanu bisilatil qarabati wan nasab. Arham itu yang disebut dengan saudara itu, ya, itu adalah orang-orang yang ada hubungannya dengan kekerabatan dan nasab. Nasab itu keturunan. Itu namanya saudara kita. Namanya zawil arham, ya. Wahum ala tertibit tali. Urutannya seperti ini. Yang pertama al-aba, ayah, ya. Wal ummahat, ibu. Wal ajdad, kakek, laki-laki, ya. Wal jaddad, nenek. Wal ikhwah wal akhawat, adik kakak. Nah, saudara kita itu tuh termasuk kerabat, ya. Zawil arham, saudara. Wal a'mam wal ammat. A'mam itu paman dari ayah kita. Jadi saudara-saudaranya ayah, saudara-saudaranya bapak kita, adiknya, kakaknya, nah, itu namanya paman, ya. Wal ammat, ammat itu paman, bukan bibi, ya. Jadi saudaranya ayah yang perempuan, itu namanya ammat. Saudaranya bapak kita yang laki namanya amam, paman, ya. Ammat itu saudaranya ayah kita yang perempuan, itu namanya ammat, ya. Saudara ibu kita, nah, itu namanya yang laki-laki namanya khal, akhwal, ya, khal.
saudara perempuannya dari ibu kita, itu namanya kholat. Ya. Itu kerabat, itu keluarga. Wa auladul akh ini keponakan. Jadi anaknya saudara kita yang laki, adik kita, abang kita yang laki punya anak, nah itu anaknya itu namanya keponakan ya. Wa auladul ukht, dan anaknya saudara perempuan kita, keponakan dari saudara perempuan kita ya. Itu namanya keponakan. Tsumma man yalihim minal aqribah wal aqrab fal aqrab. Kemudian selain itu ya yang lebih dekat. Nah, itu artinya ya, misanan ya, sepupu, itu semuanya adalah keluarga kita, itu semuanya adalah kerabat kita. Itu semuanya namanya rahim kita. Makanya sebutnya namanya silatur rahim. Artinya menyambung persaudaraan, menyambung rahim kita ya. Mereka semua dinamakan dengan arham ya. Kenapa dinamakan dengan arham, rahim? Al-awwal listiqaqir rahim min ismir rahman. Karena kata-kata rahim itu diambil dari kata-kata ar-rahman ya. Karena rahman itu nama Allah Subhanahu wa taala ya. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dia adalah ar-rahman yang maha pengasih. Jadi rahman itu nama Allah Subhanahu wa taala. Rahim itu diambil dari kata-kata rahman ya. Maka karena asalnya adalah satu rahim, ayah kita, ibu kita gitu ya. Terus dari kakek kan nenek satu rahim dia. Terus nah itu maka itu disebut rahim. Rahim ibu ya. Maka persaudaraan diambil dari kata-kata rahim. Dan rahim itu diambil dari kata-kata rahman, penyayang. Maka kita harus saling menyayangi. Kita harus saling mengasihi di antara rahim kita tersebut, persaudaraan kita tersebut. Wa hadza ma akkadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana Allah wa ana ar-Rahman khalaqtur rahim. Ada sebuah hadis qudsi ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda Anallah, ini perkataannya perkataan Allah Subhanahu wa taala, namanya hadis qudsi ya. Anallah, akulah Allah, firman Allah ya dalam hadis qudsi. Wa anar rahman, dan akulah Rahman, akulah pengasih. Khalaqtur rahim, aku yang menciptakan rahim itu, rahim ibu ya, yang nantinya jadi persaudaraan nih karena masih serahim ya. Wa syaqaqtu lahasman min ismi, dan aku berikan nama rahim itu dari nama aku, nama Rahman tadi itu ya. Faman wasalaha wasaltu, maka barang siapa yang menyambung rahim itu, yang menyambung persaudaraan itu, rahim tuh, aku akan menyambungnya, artinya aku akan merahmatinya. Jadi orang yang silaturahim, orang yang menyambung persaudaraan itu akan mendapatkan Rahman, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Wa man qata'aha qata'tuh, barang siapa yang memutuskan persaudaraan, memutuskan rahim tadi itu, qata'tuh, aku akan putuskan kasihku kepada dia, nggak dapat rahmat dia dari Allah Subhanahu
wa taala, ya. Karena kata-kata rahim itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah marah kalau kita memutuskan persaudaraan tersebut, ya. As-sani linhidaril qarabati minal asli alladhi yantami ilaihi al-insan. Yang kedua, ya, rahim itu karena hubungan kekerabatan. Karena orang-orang yang tadi disebutkan itu, ya, asalnya satu rahim. Asalnya kakek kita itu dengan nenek kita itu asalnya. Dari situlah akhirnya jadi saudara kita, jadi anak kita, jadi tadi ponakan kita, jadi paman kita, jadi itu karena ada satu rahim itu, ya. Maka disebut silatur rahim, ya. Oleh karenanya maka bagi orang tua itu harus mendidik anak-anaknya agar dia silaturahim, agar dia, anak-anak kita itu, ya, selalu menyambung persaudaraan tersebut, jangan sampai terputus, ya. Dulu kita diajarin banget penyebutan saja, ya, nyebut orang-orang di sekelilingnya itu, kita itu ada istilah tertentu gitu, nggak boleh salah. Ya, ada encing, ada encang orang Betawi itu, ada nyai, ada engkong, ada, ya, jadi silsilahnya yang tinggian, yang harus kakak, harus abang, harus empok, itu agar jelas ini siapa sebetulnya gitu, ya, ya. Itu cara untuk bagaimana supaya mereka tahu ini adalah rahimnya, ini harus disambung, tidak boleh diputuskan, ya. Orang marah itu sama saudara itu namanya memutuskan silaturahim, nggak boleh, harus disambung. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, silaturahim itu adalah yang paling penting adalah menghubungkan yang udah putus, ya. Antasila man qata'ak, kata Rasulullah SAW, ya. Jadi engkau menyambung yang sudah putus, itu yang silaturahim itu yang paling penting, yang itu. Kalau yang Saban Sari kita ketemu nih di masjid, ya, itu silaturahim juga, udah pastilah itu, kita nggak marahan, kita ketemu Saban Sari. Tapi yang paling penting adalah yang dia memutuskan hubungan, yang nggak mau ke rumah kita, nggak lebaran, nggak apa. Nah itu kita sambung, kita datengin, kita minta maaf, kita lebaran, kita apa segala macam, ya. Itu namanya silaturahim, ya. Setelah itu dia menolak, dia tetap marah, dia apa segala macam, itu lain perkara, lain lagi itu urusannya, ya. Itu dia yang salah, dia yang berdosa karena dia tidak mau menyambung silaturahim tersebut, ya. Tapi kita harus tetap menyambung persaudaraan kita tersebut, ya. Nggak boleh marah di atas 3 hari, apalagi berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun orang marah, itu udah jelas itu namanya qati'ur rahim, memutuskan persaudaraan, ya. Wa ilaikum ayyuhal murabbun taqatan min hadhil ayat. Nah, banyak sekali ayat-ayatnya, dalil-dalilnya dalam Al-Quran yang menyerukan seseorang itu untuk menyambung persaudaraannya, silaturahim, ya. Di antaranya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat yang selalu dibaca lagi pengantenan nih, lagi acara pernikahan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan hendaknya kamu takut, bertakwa kepada Allah
yang selalu kita memohon sesuatu kepadanya, kita kan selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus takwa pada Allah, ya. Wal arham, dan hendaknya engkau bertakwa, ya, tentang rahim tadi itu, tentang persaudaraan tersebut. Jangan sampai terputus, maksudnya begitu. Ya. Wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Ya. Jadi Allah Maha tahu hati kita, ya. Bagaimana kita mensilaturahim tersebut dengan saudara-saudara kita. Yang kedua, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa tubadzir tabdzira. Dan berikanlah hak zal qurba. Nah, zal qurba ini adalah kerabat kita. Qurba, kerabat, nah bahasa Indonesianya. Tadi saudara-saudara kita itu, kalau punya uang lebih, yang lebih utama kita berikan kepada kerabat kita, saudara kita, ya, dalam berinfak, ya, dalam memberikan harta. Baru setelah itu wal miskina, baru orang miskin yang bukan kerabat kita, ya. Lebih lagi kalau yang miskin itu kerabat kita, udah dapat dua-duanya, udah kerabat juga, miskin juga, ya. Baru wabnas sabil, baru ibnu sabil, orang yang membutuhkan dalam perjalanan, ya, dalam sekolah perlu beasiswa dan perlu kita tolong. Nah, itu baru yang nomor 3, ya. Wala tubadzir tabdzira, jangan kamu menghambur-hamburkan uangmu, yang mubazir, ya. Beli rokok dan sebagainya itu tabzir, mubazir, ya. Selanjutnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, ya. Dan sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan Ia. Wa bil walidaini ihsana, yang harus kita santuni, yang harus kita bakti pertama adalah bil walidaini, kedua orang tua kita paling dekat, ya. Setelah itu wa bidzil qurba, nah, kemudian kerabat kita, saudara-saudara kita. Ada 3 tadi itu ayatnya Al-Quran yang memerintahkan kita selalu silaturahim, ya. Wabil muqabil Al-Quranul Karim yuhadziru min qati'atir rahim. Sebaliknya, dalam ayat Al-Quran juga banyak ayat yang mengingatkan kita agar jangan memutuskan silaturahim tadi itu, marahan, ya, nggak boleh. Mana ayatnya? Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa su'ud dar, ya. Dan orang-orang yang memutuskan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da mitsaqihi, setelah mereka berjanji dengan kuat. Ini orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ya. Mereka asalnya, ya, beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, tapi akhirnya mereka memutuskan, mereka tidak percaya pada akhirnya kepada para rasul-rasul tersebut, kepada Musa, kepada Isa. Maka mereka mengatakan dia itu Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Itu artinya memutuskan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan memutuskan hubungan yang diperintahkan oleh Allah harus disambung. Apa itu? Hubungan silaturahim. Itu adalah sifat-sifat orang-orang, ya, yang Yahudi dan lain sebagainya tersebut. Tidak boleh. Wa yufsiduna fil ard, mereka berbuat kerusakan di atas bumi ini. Ulaika lahumul la'natu wa su'ud dar, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah, wa su'ud dar, dan seburuk-buruknya tempat kembali, neraka, ya. Jadi orang yang memutuskan hubungan, ya, itu wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutuskan hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung malah diputus, ya,
malah dimarah sama saudaranya. Ya. Nah, itu kata Allah akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wa su'uddar, mendapatkan tempat yang terburuk dalam tempat kembali nanti mereka, ya neraka. Ya. Nauzubillah min zalik. Wa qala aidan fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah wa a'ma absarahum. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, apakah apabila kamu berkuasa an tufsidu fil ard, akan merusak bumi. Banyak ya orang kalau udah berkuasa itu biasanya suka merusak bumi, membuat kerusakan di atas bumi. Ya. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu memutuskan rahimmu. Nah, kalau orang udah berkuasa biasanya suka memutuskan rahim. Di keluarga aja kalau ada anak yang berkuasa, apalagi berkuasa terhadap warisan, nah, biasanya itu jadi memutuskan hubungan, jadi marah gara-gara harta warisan tadi itu. Fahal asaitum in tawallaitum, nah, apakah kalau kamu berkuasa antufsidu fil ard, membuat kerusakan di atas bumi, wa tuqatti'u arhamakum, kamu putuskan hubungan rahimmu, persaudaraanmu, ya, ulaika alladzina la'anahumullah wa a'ma absarahum, merekalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa a'ma absarahum, dan akan dibutakan mata hatinya. Tuh orang yang memutuskan persaudaraan, orang yang marah sama saudaranya, ya, dilaknat oleh Allah, dibutakan mata hatinya. Nauzubillah min zalik. Ya. Ayo mari kita sambung saudara kita. Sekarang apa manfaatnya silaturahim? Banyak sekali manfaat silaturahim, ya. Yang pertama, silaturahim syiarul iman billahi wal yaumil akhir. Bahwa silaturahim itu adalah simbol, adalah indikator keimanan seseorang kepada Allah. Orang yang silaturahim itu yang selalu menyambung persaudaraannya, itu indikator dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, pertama dia menghormati tamunya. Nah, kalau ada tamu datang itu dia hormatin, ya, bukan malah benci, bukan malah kagak demen ada orang datang, malah dihormati. Ya, itu termasuk orang yang beribadah, ya. Yang kedua, falyasil rahimah, ya, orang yang selalu silaturahim, orang yang menyambung persaudaraannya tadi itu. Ada saudaranya yang marah, malah dia yang datang ke sana rumah, biarin dah, biar kata dia yang salah sama kita, ya, kita yang datang nggak apa-apa. Itu yang namanya silaturahim, itu yang begitu. Yang orang mutusin kita nyambung, gitu, ya. Jangan pakai nungguin dia minta maaf sama kita walaupun dia yang salah, ya. Ada orang yang mau baikan kalau dia duluan yang datang, kalau gua yang datang duluan gua ogah. Itu bukan silaturahim, itu justru itu yang namanya memutuskan persaudaraan itu, ya. Jadi yang menyambung rahimnya itu, ya, yang walaupun orang itu salah kepada kita, kita duluan yang minta maaf, kita duluan yang datang, yang ya, menyambung persaudaraan tersebut, ya. Silaturahim tazidu fil umr. Silaturahim itu dapat memanjangkan umur. Nih, ya. Kalau panjang umur, nah, silaturahim itu, ya. Panjang umur itu bisa dalam artian sebenarnya Allah panjangin umurnya, harus 60 jadi
65 misalnya. Ya. Atau maksudnya panjang umur itu udah kalau udah ditentuin sama Allah 60 nggak bisa dirubah-rubah, ya. Maksudnya adalah jadi berkah umurnya. Jadi walaupun cuma segitu, cuma 60 misalnya, tapi isinya banyak, amalnya banyak. Nah, itu namanya berkah ilmunya, umurnya. Ada orang yang panjang umurnya sampai 90 tahun tapi isinya nggak ada. Itu nggak berkah namanya ilmunya, umurnya. Walaupun panjang. Ada orang cuma 40 tahun usianya meninggal tapi penuh dengan amal, dengan ilmu. Ya, Imam Nawawi itu umurnya cuma 40 tahun meninggal. Tapi kitabnya sampai sekarang kita baca, kitab Riyadhus Shalihin itu kan Imam Nawawi. Ya. Itu panjang umurnya maksudnya, ya. 5 rawa Syaikhan an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi ay yuzadu lahu fi umrihi falyasil rahimah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, di samping panjang umur, rizkinya luas. Wa ayyun sa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah. Hendaknya dia menyambung persaudaraannya, ya. Silaturrahim tadfa'u anil wasili mitatassu. Orang yang silaturrahim itu mencegah dirinya dari mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi orang yang memutuskan persaudaraannya, yang marah sama saudaranya kagak baik-baik, itu ditakutkan meninggalnya itu matinya nanti su'ul khotimah. Na'udzubillah. Orang kalau meninggal su'ul khotimah udah gak bakalan masuk surga. Ya. Yang kita minta selalu husnul khotimah. Kalau mau husnul khotimah mesti silaturrahim. Nah. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'ahu yaqul innas sadaqata wa silatar rahimi yazidullahu bihima fil umr. Sesungguhnya sedekah, sedekah, ya. Wasilatir rahim, dan menyambung persaudaraan, yazidullahu bihima fil umr. Allah akan menambahkan dengan keduanya tadi, dengan sedekah dan silaturahim itu akan menambahkan umurnya, jadi panjang umur. Ya. Wa yadfa'u bihima mitatassu. Dan Allah akan jauhkan dengan sedekah dan silaturahim itu, ya, dari orang tersebut mati su'ul khotimah, akan dijauhkan. Artinya orang yang silaturahim selalu sedekah itu akan husnul khotimah, ya. Wa yadfa'u bihimal makruha wal mahdzur, bahkan akan dihindari, akan dihindarkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut dari segala kesusahan, dari segala bahaya, nah, dengan sedekah, dengan silaturahim, ya. Silaturahim yu'ammirud diyara wa yuthammirul amwal. Silaturahim itu akan menjadikan rumah kita makmur. Makmur itu artinya berkah, rizkinya selalu ada, ya. Wa yuthammirul amwal wa tuthammirul amwal, dan dapat membuahkan, mengembangkan harta kita. Orang yang mau hartanya jadi berkah, rumahnya selalu makmur, selalu ada rizkinya, ya, itu harus silaturahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'ammiru bil qaumi ad-diyar wa yuthammiru lahumul amwal wa ma nazara ilaihim mundhu khalaqahum bughdan lahum. Qila wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala bisilatihimur rahim. Ya. Sesungguhnya Allah akan memakmurkan rumah seseorang dan akan mengembangkan harta seseorang, dan tidak pernah akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Ya.
supaya rumah kita makmur, supaya harta kita berkah, bertambah terus, supaya tidak mendapat kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala bisilatihimur rahim, yaitu kata Rasulullah dengan silaturahim mereka, ya. Orang yang menyambung persaudaraannya. Silaturahim taghfirudz dzanba wa tukaffirul khataya. Silaturahim itu bisa menghapuskan dosa dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Lima Ibnu Hibban wal Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqal inni adnabtu dzamban azima. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang sangat besar sekali." Enggak disebut dosanya apa, ya. Pokoknya saya berdosa besar lah. Fahalli min taubatin. Orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, saya bisa taubat apa enggak? Dosa saya besar." Ya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, "Hallaka bin ummin?" Kamu punya ibu apa enggak? Qala la, saya enggak punya ibu, udah wafat, udah meninggal. Qala fahallaka min khalatin? Kamu punya bibi apa enggak? Nah, bibi itu saudaranya ibu kita, khalah namanya. Ya. Punya encing apa enggak? Punya encang apa enggak? Ya. Qal na'am, kata Rasulullah, na'am, ya. Saya masih punya bibi saya, ya. Qal fabirraha, kata Rasulullah SAW, ya, berbakti kamu kepada bibimu itu, berbakti kamu kepada encingmu itu, ya, itu dapat menghapus dosa kamu. Ya, dosa besar itu bisa dihapus dengan silaturahim kita kepada bibi kita, walaupun bukan ibu kita. Apalagi kalau masih ada ibu kita, ya, kita bakti kepada ibu kita, itu bisa menghapuskan dosa-dosa, ya. Jadi silaturahim. Silaturahim tuyassiru sabilal hisab wa tudkhilu sahibaha al jannah. Silaturahim bisa memudahkan hisab kita di akhirat nanti. Karena setiap orang dihisab, setiap orang itu akan diperhitungkan amalnya. Itu yang paling ditakuti itu nanti kita dihisab. Ya, waktu ditulis, waktu dikasih rapot, setiap menit yang kita lalui dalam hidup kita itu ada tulisannya, catatannya kita ngapain, itu akan dihisab. Nah, silaturahim ini akan mempermudah hisab kita nanti di hari kiamat dan memasukkan orang yang silaturahim itu ke dalam surga. Lima rawal Bazzar wa Tabarani wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang akan dihisab dengan hisab yang mudah nanti. Wa adkhalahu Allahul jannata birahmatih, dan akan dimasukkan ke surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, demi Allah, demi ayahku, demi ibuku, siapa mereka yang 3 orang tersebut? Qal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'ti man haramak. Orang yang memberikan sesuatu, menginfakkan hartanya terhadap orang yang melarang atau orang yang mencegah memberi kepada dia. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang yang nggak mau beri kepada kita. Kalau kita ngebalas kue orang yang ngasih kue kepada kita, itu namanya seri. Orang bawain kue nih, orang bawain nasi uduk, nah, kita bawain lagi dia nasi ulam, itu namanya seri. Itu bukan silaturahim. Silaturahim juga cuma nomor 2. Yang nomor 1-nya silaturahim itu orang nggak kasih apa-apa, kita kasih. Orang yang udah nyumpah-nyumpah, gua gak bakalan kasih apa-apaan dia, nah, itu kita kasih. Itu yang silaturahim nomor 1. Itu yang akan memudahkan hisab kita nanti di akhirat, ya, masuk surga. Watasilu man qata'ak. Nih yang kedua nih. Ya.
Yang kedua, orang yang menyambung persaudaraannya padahal orang itu memutuskan. Orang itu nggak mau lagi datang ke kita. Orang itu nggak mau lebaran lagi sama kita. Orang itu nggak mau maafkan kita. Biar langit nangkrep, gue nggak maafin lo. Itu kita datengin, itu kita sambung saudaraan kita dengan dia, kita baikin dia, ya. Itu yang namanya silaturahim. Itu akan menyebabkan kita mudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Perkara nanti dia tetap nggak mau, tetap dia melengos sama kita, itu urusan dia sama Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, dalam Riyadhus Shalihin ada tuh, ya. Orang yang seperti itu Rasulullah melukiskan, menggambarkan orang tersebut seperti orang yang menumpahkan bara api ke dalam mukanya. Orang yang kita udah minta maaf, dia nggak mau maafin. Orang yang kita mau silaturahim, dia nggak mau nerima. Nah, itu seperti orang yang melemparkan bara api ke dalam wajahnya, ya. Artinya sama aja dia masuk neraka kalau begitu. Nah, neraka begitu ya, kita nyungsebin nanti di dalam neraka. Nauzubillah, ya. Nah, jadi yang kedua yang akan dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyambung, orang yang memutuskan persaudaraan. Wa ta'fu amman zalamak. Yang ketiga yang akan dimudahkan adalah orang yang memaafkan orang yang menzoliminya, orang yang curang sama dia maafin. Susah kan? Orang curang sama kita nih, ya. Tapi kita maafin. Nah, itu orang yang akan dimudahkan hisabnya di sisi Allah dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'alta dzalika yudkhilukallahu al-jannah. Apabila kamu lakukan itu, ya, orang yang nggak mau kasih kita kasih, orang yang nggak mau silaturahim kita silaturahim, orang yang tidak mau orang yang zolimin kita maafkan, maka itulah akan memudahkan hisab kita dan akan masuk ke dalam surga. Silaturahim tarfa'ul wasila ila darajatil ula yaumal qiyamah. Silaturahim itu akan mengangkat derajat orang tersebut di hari kiamat, ya. Kalau amalnya misalnya cuman masuk surga kelas bintang berapa? Bintang 2 misalnya, dengan silaturahim bisa naik derajatnya tuh. Jadi dapat surga bintang 4. Kalau amalnya cuman dapat surga bintang 4 misalnya, dengan silaturahim bisa naik derajatnya jadi surga bintang 5, ya. Lima rawal Bazzar wa Tabarani an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajat. Maukah kamu aku tunjukkan apa yang menyebabkan orang derajatnya akan naik nanti di surga, ya. Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka berkata, para sahabat, mau ya Rasulullah. Apa itu? Tahlumu ala man jahula alaika. Sabar, yang pertama, sabar terhadap orang yang memusuhi kamu, orang yang jahil dengan kamu. Kita sabar. Artinya jangan diladenin. Kalau mulai diladenin, itu udah mulai permusuhan, itu udah jadi itu. Bensin kalau dideketin sama api ngelentab. Nah, jangan diladenin. Atau orang yang nggak ngeladenin, nah itu tuh akan, ya, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'fu amman zalamak. Nah, tadi lagi, ya, memaafkan orang yang curang kepada kamu, orang yang zalim kepada kamu, ya. Wa tu'ti man haramak, dan memberikan orang yang tidak mau memberi sesuatu kepadamu. Orang nggak mau kasih apa-apa, kita malah kasih dia, ya. Wa tasilu man qata'ak, dan kamu menyambung persaudaraan orang yang memutuskan persaudaraan kepada kamu, kita yang sambung. Itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, atau derajat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah beberapa manfaat silaturahim, ya,
dapat memperpanjang umur, dapat meluaskan rizki, dapat masuk ke dalam surga, dapat memudahkan hisab, dapat meninggikan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus didik anak-anak kita untuk silaturahim tersebut. Kita harus didik anak-anak kita supaya kenal dengan saudara-saudara kita tersebut, ya, agar mereka menghormati mereka, ya, menghormati orang-orang tersebut dan berkasih sayang kepada mereka, ya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.